Rensi mungkin so far kondisi seperti apa sekarang sejauh ini? Jangan dikit tuh. Dimana Kak Elma artinya selalu menemani Kak Rensi sejak pengobatan sendiri progresnya gitu. Dari apa ya, Rensi agak udah lama juga ya sekarang tinggal sama saya gitu. Terus dari yang sakit-sakit yang pertama juga udah sama saya gitu. Sebenarnya dia udah 3 kali, emak ini 4 kali, sudah 3 kali mengalami infeksi. Tapi yang infeksi yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu bengkak, mengeluarkan nanah, dikasih antibiotik, itu udah kempes lagi gitu, nggak masalah. Jadi selama ini dia penanganannya cuma pakai obat aja. Aku bilang, ayo dong ke kliniknya aja, ayo ke kliniknya aja gitu. Oh nggak mau ah. Dia orangnya tuh tipenya nggak mau, udahlah biarin aja, pasrah begitu. Ini selama saya masih melihat minum obat oke aja nggak masalah. Yang keempat, begitu dia infeksi, ini infeksinya lebih gimana ya? Lebih parah dibandingkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kali ini infeksinya itu di samping mengeluarkan nanah, dagunya juga udah bolong, terus dia menggigil panas, disertai dengan perubahan muka yang tidak wajar. Nah dari situ saya ngelihat ini kayaknya udah nggak bisa lagi nih kalau cuma minum obat antibiotik ini udah nggak bisa, ini udah harus segera ditangani. Akhirnya begitu kita dari puncak itu langsung setelah minum di antibiotik kan sudah menurun gitu ya, panasnya juga setelah udah nggak bengkak langsung saya bawa ke dokter pada hari itu juga menyarankan untuk segera dioperasi. Nah begitu hari pertama langsung mau dioperasi, kita udah siap-siap, ternyata Rensi tekanannya darahnya tinggi, mungkin dia tegang, takut kali ya. Habis itu akhirnya gagal dioperasinya, baru bisa dioperasi setelah besok harinya. Itu pun juga sulit, jarum tuh sampai 7 tempat nggak bisa ditusukin gitu ya, nggak bisa diinfus, nggak bisa, sampai kaki-kaki semua tuh udah ini dia tegang gitu kan, karena takut gitu. Jadi akhirnya bisa dilakukan operasi, tapi ini masih baru dagu ya, di bibirnya belum gitu. Karena yang disuntikan kakak saya itu di bibir sama di bagian dagu gitu. Jadi kemarin kita kontrol ke dokter bilang ini nunggu dagunya selesai, nanti baru berikutnya dibuang bibirnya gitu loh. Filler, yang bilangnya filler ya. Nah, sebenarnya kita kemarin ngobrol-ngobrol sama dokter, sepertinya tidak pernah ada kasus yang namanya filler itu bermasalah. Karena filler itu sifatnya tidak permanen, dia berupa cairan yang akhirnya dia itu nanti akan menghilang sendiri gitu. Paling lama, apalagi kalau kita sering mandi air panas ya, itu akan cepat hilang gitu. Itu paling lama 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun paling lama. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya berbahaya. Jadi ini kemungkinan yang disuntikan adalah benda asing ya. Saya kan orang awam kan, nggak ngerti gitu. Nah, kalau bukan filler, apalagi kalau berarti itu silikon dong gitu kan ya, belum diketahui juga jenisnya apa. Dan akhirnya untuk memastikan benda asing apa itu, akhirnya saya bawa ke lab untuk diperiksa apakah yang disuntikan itu. Jadi sekarang ini lagi menunggu hasilnya apakah benda asing itu yang disuntikan di darah saya. Klinik daerah mana mungkin? Nanti kliniknya belum ya, karena emang sih sebenarnya gini loh, tadinya awalnya saya tuh mau baik-baik ya kan, maksudnya saya telepon klinik tersebut tidak mau diangkat, saya WA nggak direspon, akhirnya gimana caranya ngeluarin ini orang ya, akhirnya saya buat status lah seperti itu, ikut apa enggak ya gitu, karena mungkin saya kesel gitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini akhirnya dia mau respon. Ya, jadi saya menunggu dia minggu ini untuk ketemu apakah bagaimana niat baiknya, bagaimana tanggung jawabnya kepada kakak saya. Jadi kemarin saya nggak mikirin dulu itu, saya lebih mikirin bagaimana dia bisa ditangani dengan baik oleh dokter yang mengoperasi ini. Bolongnya kayak gimana sih? Bolong sendiri. Jadi kalau sekarang kecil kayak pori-pori gitu. wah, habis ya, habis 1 tahun
udah keras kayak batu. Terus saya lihat juga kok orang itu keras ya. Malah saya udah mandi air panas, udah saya mandi air panas. Kok nggak ini, itu belum bolong ya. Keras, dia keras. Nggak hilang. Nah, habis 1 tahun itu tiba-tiba kayak jerawat kecil. Jerawat kecilnya tapi nggak wajar kan kalau jerawat kan kayak kecil terus dipencet hilang. Ini makin banyak ngocor gitu. Saya foto kok begini gitu. Jadi dia ada 2 bolong di sini sama di sini. Awalnya berbarengan. Bolongnya garis gitu. Awalnya titik. Sekarang udah garis titik. Dan itu saya langsung shock. Nah, saya telepon Elma, terus katanya dokter yang memberikan obat saya ini katanya itu infeksi. Ya udah dikasih obat infeksi, terus ya udah nggak ada infeksinya, hilang gitu. Pikir ya udahlah, saya sih sempat juga telepon ke si klinik itu, kok saya di filler begini gitu. Malah dia nawarin saya produk-produk dia lainnya, jadi kayak mengalihkan pembicaraan keluhan saya gitu. Ya udah, saya pikir udah sembuh lah, dikasih obat mungkin nggak apa-apa ya, udah keluar semua gitu. Saya masih berbaik hati, masih nggak negatif thinking gitu, masih penting saya sembuh ya. 1 tahun berjalan 2009, seringkali bengkak tapi tidak mengeluarkan nanah, cuma bengkak sakit aja, bengkak sakit saya diemin aja, 4 hari hilang, nanti beberapa bulan cuma muncul lagi gitu lagi, cuma nggak mengeluarkan nanah. Puncaknya 20 tahun 2020 yang kita liburan itu puncak-puncaknya dia bengkak sampai besar, nanahnya keluar banyak. Mungkin dari tahun sebelumnya dia ngumpulin nanah ya, ini gimana lo kayak takut langsung begini sampai kerahang ini, bibirku sampai masuk ke dalam kayak mainan gitu. Nah, bagian aku panasnya tinggi banget. Nah, itu puncak-puncak sampai waktu ini. Pada saat itu gimana perasaan? Saya udah nggak mikirin dia lagi, udah nangis dia mah. Yang penting saya sembuh aja dulu. Saya minta temen yang dokter buat nemenin suami saya dulu. Itu pun waktu dia sakit, dia nggak komplain ke saya. Jadi yang ngasih tahu itu ada si virus berapa ya, kakak Aici sakit tuh Aici. Dia kan biasanya kalau ini awalnya supir gini, Kak Aici minta dibeli obat, kenapa dia gitu kan? Dia nggak ngomong, diam aja gitu, nggak komplain, maksudnya nggak begitu virus lihat ke atas Aici lagi menggigil baru harus teriak-teriak gitu kan, emang Kak Ici gitu. Udah akhirnya kita lihat dia lagi menggigil gitu, pikir kenapa nggak ngomong sih gitu kan, nyuruh supir cuma beli obat doang, ketika dia sakit biasa aja gitu kan, nggak taunya dia udah lagi nangis aja lah gitu. Kak, tapi ini untuk fillernya ini maksudnya ini pertama kali atau emang sudah sering gitu? Pertama kali, tapi sempet juga ngasih kan nyari tahu gitu license dari dokter ini, rumah sakit ini, karena kan kalau filler itu nggak bisa sembarangan ya, karena dimasukin sesuatu gitu. Gimana Kak? Pertama nyari tahu dulu nggak sih dulunya tuh pas? Enggak, saya merasa kalau filler itu tidak berbahaya, jadi memang saya mau di filler karena tidak berbahaya. Nah kan yang melakukan yang ini yang harus bertanggung jawab apa yang dia berikan kepada saya, itu aja. Sebelumnya ada artis kah yang sudah? Banyak sebenarnya artis, karena saya ngomong dulu karena saya udah semua serahkan ke kuasa hukum. Dan ada ke kuasa perjalanan. Tapi ada dugaan ketidakcocokan ya Mbak? Kalau cocok nggak ada nama filler, semua sih cocok, apalagi filler itu hilang sendiri. Sekarang cocok nggak cocok kenapa jadi batu, itu aja. Waktu saya keluar sama teman saya, gue kalau di filler kok begini gitu. Ini mah bukan filler, ini jangan silikon, kok keras sih. Itu waktu belum saya mengalami infeksi ya, kok filler begini gitu. Jangan diisi silikon, aku nggak ngerti. Siapa sih yang mau diisi silikon? Orang tahu silikon itu berbahaya, nggak ada yang mau ngambil resiko. Saya kan operasi muka ya. Ya kalau filler wajar sih, kenapa filler itu tidak berbahaya. Jadi kita juga jangan bilang saya juga nggak mau bilang filler itu bahaya. Nanti kan kasihan, nanti orang filler itu berbahaya. Jadi memang yang diisi cara kesembuhan.
tapi pada saat melakukan itu maksudnya dari dokternya itu ada nggak sih batasan jangka waktu gitu kan? Kalau filler setahu aku emang kalau silikon kan memang pasti ada batasan harus balik lagi seperti itu. Nah kalau itu pas proses perawatannya ini juga nggak sih kalau udah mencurigakan juga atau gimana? Memang sih saya merasa waktu dia menginjeksi saya itu sakit banget. Ini sama ini kaki ini minta ampun. Itu yang saya alami. Itu udah ada firasat di awal tidak Udah enak. Firasat di awal tidak enak. Firasat jawab bukan enak, cara pengerjaannya sakit banget. Itu aja saya alami gitu aja. Dari situ normal aja, baru 1 tahun efeknya. Kak Renci, mohon maaf, ini apakah memang Kak Renci yang niat atau di endorse oleh klinik tersebut? Ya diajak lah salah satu sama teman-teman juga, mau nggak diandalkan sama ini, udah aku ikut karena ada kan orang ikut apalagi aku merasa filler itu nggak berbahaya karena dia juga bilang nanti juga hilang sendiri gitu. Dan aku juga nanya-nanya, itu nanti di mana hilang sendiri kok itu nggak berbahaya. Ya kan nanya-nanya juga ke teman-teman yang lain. Tapi kalau selalu mau nggak disuntik, apa yang mau? Saya tahu sih kalau itu bahaya kok. Jadi sempat menyesal nggak sih jadinya gara-gara kejadian seperti ini? Trauma Ya. endorsean atau gimana? Kalau Kalau masalah jelek nyesel lah, kalau enggak ya nggak apa-apa. kalau ya namanya kita nggak bisa bilang menyerah apa enggak ya. Semua perempuan pasti pengen cantik. Asal memang dilakukan dengan benar dan apakah yang menginjeksi itu dokter atau bukan itu. Ya kan? Saya kan nggak tahu. Ya kan jadi banyak kemungkinan yang terjadi. Memang lagi diselidiki semua. Jadi saya nggak bisa bilang filler itu jelek karena nanti kan kasihan dong klinik-klinik cantikan yang lain. Nanti orang yang mau filler pikirannya udah jelek. Sebenarnya setelah tahu filler itu tidak berbahaya asal obatnya yang diberikan ke kita itu benar dan itu juga akan berhasil. Jadi Kak, berarti ditarik kesimpulan sebenarnya ini filler atau ternyata dokternya silikon Kak? Maksudnya mencari tahu juga Nggak tahu, akhir karena sampai lagi- saat ini belum. filler lagi kan itu berbahaya nggak? Karena dari pengalaman saya itu nggak cuma sekali mbak. Nanti itu akan dicek lagi apakah ada nanti merembet ke lain yang lain, apakah berbahaya, apakah itu masuk pulang apa enggak, itu kan kemungkinan. Apalagi figurnya kan sensitif, banyak syarat-syaratnya. Itu aja saya mau dioperasi deg-degan kemarin aja waktu saya mau operasi ini tensi saya naik. Itu mungkin pemancar repot ya, tensi saya sampai bunyi merah, sampai merah itu. Sampai nggak bisa dioperasi. Terus hari kedua saya nggak bisa diinfus sampai kaki. Sampai susternya semua tuh mau saya jam 3 diinfus sampai jam 8 malam, bayangin cuma infus doang nggak bisa. Ya mungkin karena shocknya saya itu gitu memang banget beban mental saya tuh. Ya kan orangnya gampang panikan ya, takutan gitu. Jadi udah mikirin hal yang enggak gitu. Bibir aja saya nyuruh nanti dulu deh. Bibir nanti dulu. Emang kemarin waktu di kantor bibir harus dibuang karena bahannya sama sama Kalau dari raut wajah Kak Renci sendiri masih ada rasa kesedihan, ketakutan sendiri dengan kejadian aku seperti ini? takutnya kalau efeknya nanti bahaya. Saya takut karena kan kalau namanya mau salahnya apa ya, saya ini kan entertain, yang saya jual adalah muka. Kalau saya cacat apa yang terjadi? Emangnya banyak sekarang manusia yang cantik, yang muda, ya kan? Ya sekarang kita kan jual wajah gitu loh. Kalau ini sampai cacat berarti kan saya udah nggak percaya diri lagi buat diri saya itu. Jadi sok apa yang mentalnya jadi udah nggak percaya, mau ketemu orang juga udah males, udah ketemu siapa-siapa juga udah nggak pede gitu. Benar-benar ya saya berharap sih mudah-mudahan nggak berbahaya karena ini masih lingkungannya masih lama banget kok, karena saya sampai ini nggak bisa dibilang berapa bulan, tergantung dari kondisi aku. Karena kemarin dicek yang masih lama ini dan itu udah lama. Ngomong masih susah ya? Saya gak usah Terpaksa. pikir aja nggak boleh. Tapi kemarin karena saya nggak tahu, saya gosok gigi. Kata dokter jangan gosok gigi, nanti nggak kering air cuma dikasih. Oke, terakhir dong mungkin berarti untuk kasusnya sendiri masih dibicarakan nunggu itikat baik
Ya itu udah saya pokoknya saya udah diberikan pada lawyer aja udah. Saya lagi fokus di tes dulu, mental saya biar kuat, kondisi saya kan masih agak kayak keliling-keliling ya, karena kan sebelumnya bius tidur tuh udah nggak mempan, bius tetap, jadi masih obat antibiotik masih diminum, jadi agak masih Belum bisa makan benar ya? Berarti dalam artian sudah ada somasi kebiasaan. udah Udah bagus diberikan sekali. surat somasi di sana. Dan nggak ada tanggapan. Itu ini kita ketemu ya. Oke. Kak Elma, Kak Thank Nancy, you. terima kasih banyak. Prabu,